Ini saya berarti mulai part yang kedua ya. Part yang kedua ini saya juga akan memberikan satu contoh lagi. Kita sebut dia sebagai contoh dua. Yang tadi itu contoh yang pertama. Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir, loh Pak, buat apa sih kok kita harus menggunakan limit kayak gini, menggunakan bantuan tabel, kalau misalkan hasilnya tuh sama aja dengan menggantikan X-nya sama dengan 2. Kan hasilnya sama-sama 5. Nah, jawabannya adalah karena tidak semua fungsi itu nilai X-nya bisa langsung kita substitusikan. Kebetulan fungsi ini memang X-nya bisa langsung kita gantikan 2, sehingga diperoleh F2-nya sama dengan 5. Tetapi ada beberapa fungsi yang X-nya itu nggak bisa kita langsung gantikan. Contohnya bisa kalian lihat di PDF yang harusnya sudah saya berikan tadi. Ini saya bukakan. Nah, yang pertama-tama, ini ada definisi dari limit fungsi. Jadi kalau bisa, ini juga kalian catat nih. Limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun pendekatan dari kanan titik tersebut. Ini yang sudah saya tuliskan tadi juga. Ini definisi awal. Contoh fungsi yang kita tidak bisa langsung menentukan nilainya, itu adalah ini. Fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Dengan x-nya tidak sama dengan 2. Kenapa x-nya tidak sama dengan 2? Karena perhatikan bahwa jika x-nya kita gantikan 2, maka hasilnya adalah 2 kuadrat dikurangi 4. Berarti 4 dikurangi 4, yang atas itu berarti 0. Sementara yang di bawah berarti 2 dikurangi 2. Hasilnya juga 0 juga. Sehingga F2-nya sama dengan 0 per 0. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika ada hasil 0 per 0, maka itu dianggap sebagai hasil yang tidak bisa didefinisikan. Jadi 0 per 0 itu tidak terdefinisi. Artinya, kita tidak bisa menentukan hasilnya itu sama dengan berapa. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai terdekatnya, kita menggunakan bantuan limit, yaitu kita pakai tabel dulu. Tabel di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Perhatikan bahwa di soal dia memilih 1,8 dan juga 2,1. Kalau tadi, saya memakainya 1 dan 3. Sebenarnya memilihnya boleh terserah mau berapapun. Yang jelas, semakin dekat, semakin baik. Jadi pokoknya nanti pergerakan X-nya itu akan mendekati 2. Kalau misalkan kalian mau mulai dari 1, boleh. Di sini kalian mulai dari 3 pun, itu juga boleh. Maaf ya, ada iklan lewat. Jadi saya ulangi lagi, nilai X-nya ini terserah kalian mau pilih berapapun yang di atas ini. Yang jelas, nanti dia harus bergerak mendekati nilai X yang dituju. Dalam hal ini dia 2. Misalkan kalian mulai dari 1,8 boleh. Dimulai dari 1,5 pun juga boleh. Yang jelas nanti akan semakin dekat ke 2. Di sini, di soal dia pakainya 1,8, 1,9, 1,99, dan 1,999. Nah, nilai fx-nya itu kenapa diperoleh 3,8? Karena x yang di sini 1,8-nya dimasukkan, disubstitusikan ke x kuadrat min 4 per x min 2. Jadi kalau misalnya kalian pakai kalkulator, nanti kalian hitungnya 1,8 kuadrat dikurangi 4 per 1,8 dikurangi 2. Nah, nanti ketemunya 3,8. Jadi untuk menghitung fungsinya sendiri, kalian boleh menggunakan bantuan kalkulator untuk menentukan yang ini nih. Yang di bagian bawah ini, kalian harus gunakan kalkulator, karena angkanya nggak enak. Yang nanti kita bahas tuh hanya pergerakannya, dia mendekati angka berapa. Nah, terlihat bahwa dari sebelah kiri, jika dia mendekati ke angka 2, maka nilai fx-nya itu akan semakin mendekati 4. Karena dari 3,8, dia jadi 3,9, 3,99, 3,999, dan seterusnya. Sehingga fx-nya mendekati 4. Begitu pula dengan jika x-nya itu mendekati 2 dari kanan. Ini berarti dimulai dari 2,1, x-nya kita gantikan, berarti 2,1 kuadrat dikurangi 4 per 2,1 dikurangi 2. Hasilnya nanti 4,1. Kemudian dia 2,05, juga hasilnya sama. Kita masukkan ke sini, hitung pakai kalkulator, dia jadinya 4,05. 2,001
masukkan ke sini jadinya 4,001 dan seterusnya, sehingga diperoleh juga jika X-nya mendekati 2 dari kanan, ternyata nilai fx-nya ini yang di bagian bawah, dia juga sama, lama-kelamaan akan mendekati 4. Sehingga didekati dari kiri maupun didekati dari kanan, fx-nya itu mendekati 4. Kita tuliskan seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini yang saya bilang bahwa limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2 dari kiri itu sama dengan 4. Dan, nah yang kedua, itu dia jika mendekatinya dari kanan. Cara bacanya adalah limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2 dari kanan sama dengan 4. Karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilai limitnya ada. Yaitu bisa langsung kita tuliskan limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2 itu sama dengan 4. Tuh. Jadi kalian menuliskannya harus pertama-tama dari ada limit kirinya, kemudian ada limit kanannya. Jika nilainya ini sama, berarti nilai limitnya ada. Langsung tuliskan kesimpulan. Jadi, limit bla 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 dengan x mendekati apa sama dengan apa. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan dibuat dalam grafik, jika nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama, maka grafiknya harusnya akan nyambung. Jadi dia nyambung seperti ini. Nah, ini juga yang di dalam catatan ini perlu kalian tulis juga, kalian catat ya. Jadi limit fx dengan x mendekati a sama dengan L, artinya jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fx mendekati nilai L. Maksudnya apa? Limitnya itu akan ada jika yang pertama, dia dari kiri ada nilainya, kemudian dari kanan juga ada nilainya. Dan nilainya ini sama-sama L, maka nilai limitnya ada. Contohnya soal yang tadi. Nah, tapi akan ada suatu kejadian di mana nilai limitnya itu dia berbeda. Jadi misalkan limit yang dari kiri dia L1. Nah, limit yang dari kanan dia L2. Artinya nilainya berbeda. Maka limitnya itu tidak ada. Contohnya nanti bisa dilihat di contoh soal nomor 1 ini. Jadi ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Yang jelas kesimpulannya begini. Dari kiri nanti dia itu mendekati 8. Sementara yang dari kanan dia mendekati 11. Karena dari kiri dan dari kanan dia berbeda, maka nilai limitnya tidak ada. Nah, maka nilai limitnya ini dia tidak ada. Sehingga kalau misalnya digambarkan, nanti grafiknya itu dia nggak nyambung. Nah, dia nggak nyambung seperti ini. Ini menunjukkan bahwa nilai limitnya itu nggak ada. Gitu. Jadi ada 3 kasus. Kasus yang pertama, nilai X-nya tadi bisa langsung disubstitusikan, bisa digantikan. Kasus yang kedua, kita nggak bisa langsung menggantikan nilai X-nya. Contohnya yang ini, kita harus pakai bantuan tabel. Nah, nanti nilai dari kiri sama nilai dari kanannya dia sama, sehingga dia ada limitnya. Limitnya itu bisa kita cari. Dan kasus yang ketiga, apabila limit kiri dan limit kanannya itu berbeda. Sehingga limitnya itu dikatakan tidak ada. Jadi dia nggak bisa kita hitung. Gitu. Nah, nanti bisa dicatat yang tadi saya jelaskan. Tolong dicatat dari contoh 1 yang x plus 3 itu. Kemudian contoh yang kedua, jadi fungsi yang ini x kuadrat min 4 per x min 2. Dan juga contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga tuh yang ini. Nah, yang ini. Jadi kalian mencatat ada 3 contoh untuk 3 kasus. Yang perlu dicatat apa? Yang dicatat adalah pengerjaan tabelnya ini. Pengerjaan tabel dan cara penulisan limit kiri dan limit kanannya. Kemudian tarikan kesimpulannya. Gitu ya. Tolong dicatat di bukunya masing-masing. Saya kira untuk penjelasan dari limit fungsi dan konsepnya sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.